Selamat sore, perkenalkan nama saya Rio Rupus. Saya dari Prodi Penjaskesrek kelas A sore semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan yang ditampung oleh Pak Egis Yuliansah SPD MPD mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Membaca merupakan kegiatan yang sangat menunjang kegiatan menulis. Dengan banyak membaca, kita akan mempunyai banyak informasi dan pengetahuan yang tidak kita dapat dari pengalaman sehari-hari. Dengan banyak membaca, kita juga akan dapat membanyak gagasan yang berguna untuk tulisan kita. Tulisan yang baik memberikan pengetahuan baik bagi pembacanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghasilkan tulisan yang baik, kita perlu banyak membaca. Tidak mengherankan bahwa penulis yang baik banyak membaca. Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan persyaratan baik formal maupun material. Persyaratan formal menyangkut kebiasaan yang harus diakui dalam penulisan, sedangkan persyaratan material menyangkut isi tulisan. Sebuah tulisan akan mudah dipahami dan menarik apabila isi dan cara penulisan yang memenuhi persyaratan dan kebiasaan umum. Dalam penulis sebuah karya ilmiah tidak dapat digunakan pedoman dan aturan yang berlaku pada diri sendiri, tetapi pedoman dan aturan yang berlaku secara konvensional pada kelompok tertentu. B. Yaitu rumusan masalah. Di sini ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Kedua, apa fungsi dan tujuan karya ilmiah? 3. Apa karakteristik dari karya ilmiah? 4. Apa kriteria dalam karya ilmiah? 5. Apa jenis-jenis karya ilmiah? C. Tujuan penulis. Di sini ada 5. Yang pertama, mengetahui pengertian dari karya ilmiah, mengetahui fungsi, tujuan, dan manfaat karya ilmiah. 3. Mengetahui karakteristik karya ilmiah. 4. Mengetahui kriteria dalam karya ilmiah. 5. Mengetahui jenis-jenis karya ilmiah. D. Manfaat. Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah 1. Lebih mengetahui dan memahami karya ilmiah, utamanya tentang pengertian fungsi, tujuan, dan manfaat karya ilmiah. Bab 2 yaitu pembahasan. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah pemikiran ilmiah seorang ilmuwan atau dalam kurung yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Menurut Eko Susilo, karya tulis yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian, dan dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulis bahasa penulis bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Sedangkan menurut Padeta, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah menyampaikan seperangkat keterangan, informasi, dan pemikiran secara tegas, ringkas, dan jelas, atau ABC, akurat, brief, clear. Karya tulis ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, kesimpulan, serta pendapat atau pendirian penulis yang dirumuskan setelah mengumpulkan dan mengolah berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik teoretik maupun empirik.
Karya ilmiah senantiasa bertolak dari kebenaran ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan. Titik tolak ini merupakan sumber kerangka berpikir atau paradigma, meminjam istilah Thomas Kuhn, dalam mengumpulkan informasi-informasi secara empirik dan baik serta benar. B. Tujuan karya ilmiah. Di sini ada 5. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikir dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. 3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang berminat membacanya. 4. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. C. Manfaat karya ilmiah. Di sini ada 7. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperoleh cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. D. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah fungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metodenya yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dewi Loka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan atau explanation. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Kedua, ramalan atau prediction. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Ketiga, kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Karakteristik karya ilmiah. Di sini ada 8 karakteristiknya. Yang pertama, 1. Mengacu kepada teori. 2. Berdasarkan fakta. 3. Logis. 4. Objektif. 5. Sistematis. 6. Valid. 7. Jelas. 8. Saksama. F. Karakteristik pokok setiap jenis karya tulis ilmiah. Di sini ada 7 karakteristiknya. Yang pertama, ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan, dan masalah tersebut sesuai atau menyangkut kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilaksanakan guru sehari-hari. Kedua, ada teori atau kajian pustaka yang mendukung upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Ketiga, ada metodologi atau strategi yang dilakukan secara runtut dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi. 4. Ada data atau fakta yang mendukung pembahasan masalah yang dihadapi. 5. Ada alternatif pemecahan solusi yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. 6. Ada kesimpulan yang dikemukakan berdasarkan analisis data terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. 7. Ada referensi atau sumber pustaka pendukung yang disusun secara runtut. G. Jenis-jenis karya tulis ilmiah.
1. Artikel ilmiah. A. Pengertian. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan berisi pendapat subjektif penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. B. Sistematika. Di sini ada 9. Yang pertama judul, kedua nama penulis, ketiga abstrak, keempat kata kunci, kelima pendahuluan, keenam kerangka teori, 7 pembahasan, 8 penutup, 9 daftar pustaka. Kedua, makalah. A. Pengertian. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang membahas berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Makalah biasanya disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. 3. Kertas kerja. Kertas kerja atau word paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dibentangkan oleh forum ilmiah. 4. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademis atau mahasiswa dalam kaitan dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi atau diploma S1, S2, S3. Sistematika penulisan yang sama dengan artikel atau makalah tergantung mengandung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. 5. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi 1 atau S1. Untuk mencapai gelar sarjana, skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris, objektif, baik berdasarkan penelitian langsung maupun sumbangan materi berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasinya. Tujuan penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa dalam mendapatkan pengetahuannya melalui pemecahan dengan bidang studi. Penguasaan mahasiswa yang terhadap skripsi yang dituliskan merupakan materi utama ujian skripsi yang biasanya memiliki bobot 6 SKS. Jadi khususnya untuk mahasiswa S1 yaitu karya ilmiah yaitu skripsi. 6. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri dalam mencapai gelar magister. 7. Disertasi. Disertasi disebut juga PhD atau tesis. Adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang
studi S3 atau meraih gelar doktor atau DR yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci, disertai berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. 8. Artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Artikel ilmiah populer bisa hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan lebih ringkas dan lugas, bisa pula dibuat berdasarkan berpikir deduktif atau induktif, atau gabungan keduanya yang lebih bisa dibungkus dengan optimis penulis. H. Sistematika karya ilmiah. 1. Bagian pembuka. A. Cover, yaitu memuat satu judul karangan ilmiah dengan anak judul jika ada, 2 keperluan penyusunan, 3 nama penyusun, 4 logo lembaga pendidikan, 5 lembaga pendidikan, 6 nama kota, 7 tahun penyusunan. B. Halaman persetujuan. Di sini ada 4. 1. Judul karya ilmiah, 2. Nama siswa yang menyusun karya ilmiah beserta nomor induk siswa, 3. Tanda tangan dan nama terang pembimbing, dan 4. Kata persetujuan. C. Halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti pengesahan administrasi dan akademik oleh kepala sekolah. Halaman ini memuat 1. Judul karya ilmiah, 2. Nama siswa yang menyiapkan karya ilmiah, 3. Kalimat pengesahan beserta tanggal, bulan, dan tahun, dan 4. Tanda tangan dan nama nama terang guru pembimbing dan kepala sekolah serta cap stempel. D. Abstrak. Abstrak disusun dengan komponen sebagai berikut. 1. Nama mahasiswa. 1. Nama siswa yang ditulis latar belakang apabila terdiri dari 2 bagian nama atau lebih. 2. Tahun pembuatan. 3. Judul karya ilmiah. 4. Karya tulis ilmiah miring. 5. Nama kota. 6. Nama sekolah. Penulisan ini abstrak disebut dituangkan dalam 3 paragraf dengan spasi tunggal. Paragraf pertama berisi uraian singkat mengenai latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi metode penelitian mencakup populasi dan dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Kata pengantar. Kata pengantar dibuat untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penulisan karangan ilmiah. Kata pengantar hendaknya singkatan dan tapi jelas. Yang dicantumkan dalam kata pengantar adalah, di sini ada 6. Yang pertama, 1. Puji syukur kepada Tuhan. 2. Keterangan dalam rangka apa karya dibuat. 3. Kesulitan atau hambatan yang dihadapi. 4. Ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu tersusunnya karangan ilmiah. 5. Harapan penulis. 6. Penulis. 6. Tempat, tanggal, tahun, dan nama penyusun karangan ilmiah. F. Daftar isi. Daftar isi ini memuat secara rinci isi keseluruhan karya ilmiah beserta letak nomor halamannya mulai dari halaman judul sampai dengan lampiran. Komponen ini karya ilmiah ini dicantumkan dalam daftar isi antara lain meliputi judul-judul, bab, dan sebab atau bab yang lainnya.
G. Daftar tabel. 2. Bagian inti karangan. Di sini yang pertama A. Bab pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, landasan, teori, hipotesis. 7. Sumber data atau kajian pustaka. 8. Metode dan teknik. Dalam metode pembahasan ada 3 poin cara yang mudah dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Pertama, A. Bab pembuka, B. Bab analisis atau bab pembahasan, C. Bab kesimpulan dan saran. Yang ketiga, bagian penutup. A. Daftar pustaka, tajuk daftar pustaka dituliskan dengan huruf kapital semua tanpa diberi tanda baca dan dituliskan di tengah-tengah. Dalam daftar pustaka dicantumkan semua kepustakaan, baik yang dijadikan acuan penyusunan karangan maupun yang disajikan bahan bacaan termasuk artikel makalah yang lainnya. Yang terakhir, bab 3 yaitu penutup. A. Kesimpulan. Karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan atau yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan, pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini memiliki banyak jenis seperti makalah, artikel ilmiah, artikel populer, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan sebagai informasi kepada khalayak umum dalam mengatasi suatu permasalahannya. B. Saran. Karya ilmiah ini adalah sebuah tulis yang dimana seharusnya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua program pendidikan. Karena itu, kita tahu sebenarnya dengan menulis yang berawal dari membaca bisa meningkatkan pengetahuan secara luas. Yaitu yang terakhir, daftar pustaka. Baik, itulah hasil presentasi saya, makalah saya yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mengakhiri presentasi saya, selamat sore.